Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi kedua ini adalah lanjutan atau pemantapan dari materi sebelumnya. Kemarin sudah Bapak berikan teks sebuah materi dan sepenggal video. Materi masih tentang kelompok sosial. Nah, hari ini Bapak jelaskan supaya kalian bisa mengerti dan mudah dipahami. Maka dari itu simak baik-baik. Nanti di akhir seperti biasa bukti bahwa kalian ini melakukan kegiatan belajar daring secara tertib sampai selesai. Nanti poin yang penting-pentingnya saja dari apa yang Bapak jelaskan dicatat, difotokan, nanti dikirim di fitur aplikasi Sipensek SMA 1 Pebayuran. Silakan dikirim saja ya, untuk bukti bahwa kalian melakukan kegiatan belajar. Oke, langsung saja. Di bab pertama ini kita bahas tentang kelompok sosial. Di bab kedua nanti ada permasalahan sosial dalam masyarakat. Di bab ketiga perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial itu untuk semester 1. Nah, untuk semester 1 maka dari itu kita awali bab 1 kelompok sosial. Nah, di sini ada sebuah gambar sekelompok manusia atau masyarakat, atau sifatnya ini adalah komunitas yang sedang melakukan kegiatan arum jeram atau pembinaan pelaksanaan kegiatan arum jeram. Nah, mengapa sekumpulan orang pada gambar tersebut sebagai kelompok sosial? Nah, kemukakan pendapat Anda. Silakan kita diskusi di grup jika kalian belum paham dengan apa yang materi yang Bapak sampaikan. Nah, di sini kenapa sih sekumpulan orang pada gambar ini dikatakan sebagai kelompok sosial? Bahwa kita lihat masyarakat adalah bagian dari kelompok sosial secara besar, sifatnya universal. Maka kelompok sosial ini tentunya dibagi-bagi. Keluarga. Keluarga ini adalah bagian kelompok masyarakat paling terkecil dalam struktur masyarakat atau dalam struktur kelompok sosial. Ada lagi terjun, misalkan kalian sekarang menjadi seorang pelajar. Nah, kumpul di kelas, misalkan kelas 11 IPS 2. Nah, itu adalah kelompok sosial kelas 11 IPS 2. Nah, tentunya kelompok sosial ini bisa terbagi-bagi sifatnya. Oke. Maka dari itu, kenapa sih untuk mempelajari kelompok sosial ini? Nah, di sini ada beberapa poin indikator tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca materi, peserta didik mampu mendeskripsikan kelompok sosial fungsi dalam masyarakat secara tepat. Setelah menganalisis tentang pembentukan kelompok sosial, peserta didik mampu menjelaskan penyebab, tahapan, dan faktor-faktor mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial secara tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial, partikularisme, eksklusivisme kelompok secara tepat. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita bahas arti dari partikularisme ataupun eksklusivisme. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu memahami tentang realitas kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari menggunakan tinjauan sosiologi secara tepat. Oke, kita bahas di pertemuan kedua ini, yaitu yang pertama konsep dasar kelompok sosial, pembentukan kelompok sosial. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Jadi
Untuk hari ini Bapak jelaskan 2 materi, yaitu tentang konsep dasar kelompok sosial dan pembentukan kelompok sosial. Sekali lagi simak baik-baik materinya. Kelompok sosial berdasarkan konsep dasar. Pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, kalau misalkan Bapak contohkan, misalkan kalian berteman dengan teman sebaya kalian terdiri dari 5 orang. Apakah itu termasuk kelompok sosial atau tidak? Nah, itu termasuk kelompok sosial. Kelompok sosial biasa disebut sebagai kelompok sosial teman bermain. Nah, walaupun sifatnya kelompok sosial ini terdiri dari berbagai individu yang membentuk suatu kelompok. Bagaimana misalkan kita lihat orang-orang di pasar, kerumunan. Nah, ini termasuk kelompok sosial tidak? Termasuk kelompok sosial, tetapi kelompok sosial yang sifatnya tidak teratur. Oke. Yang kedua, fungsi kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial ini untuk apa? Nah, tentunya untuk saling berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya. Maka kita ini sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lainnya. Maka terciptalah kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Karena sosiologi ini mengkaji tentang perilaku kehidupan masyarakat, maka kelompok sosial ini sangat penting dalam kajian ilmu sosiologi. Oke. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Apakah yang dimaksud kelompok sosial? Apa saja ciri-ciri kelompok sosial? Oke, silakan. Kalau mau diskusi, silakan diskusikan. Kita diskusi di grup Telegram. Atau mau bertanya, silakan, jangan malu-malu, silakan tanyakan saja. Oke, Bapak ambil garis besarnya aja pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk setelah di antara individu yang satu dan individu lainnya bertemu. Nah, pertemuan antar individu yang menghasilkan kelompok sosial harusnya berupa proses interaksi. Ingat, syarat kelompok sosial ini adalah interaksi. Nah, seperti adanya kontak, komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama, bahkan mungkin mengadakan persaingan, pertikaian, dan konflik. Dengan demikian, interaksi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi agar terbentuk kelompok sosial. Nah, itu syarat untuk membentuk kelompok sosial adalah interaksi sosial. Bagaimana interaksi sosial ini adalah hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, terus apa saja cirinya? Oke, Bapak jelaskan secara singkat aja. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, simak baik-baik. Yang pertama, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Bapak ulangi, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Misalkan, seorang yang bergabung dengan kelompok sosial berarti ia memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. Nah, penggunaan kata misalkan kami untuk menyebut kelompok sosial menunjukkan kesadaran sebagai anggota kelompok. Contoh, kami adalah siswa dan siswi kelas 11 IPS 2 dan mereka adalah kelas 11 IPA 2. Nah, itu adalah bagian dari terdapat kesadaran dan saling memiliki. Itu adalah bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara anggotanya. Di antara anggota kelompoknya. Bapak ulangi,
terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Sekumpulan orang dapat disebut kelompok sosial ketika tiap-tiap anggota kelompoknya menjalin interaksi berupa hubungan saling memberi dan menerima manfaat. Dengan adanya hubungan tersebut akan tercipta kebersamaan antar anggota sehingga membentuk solidaritas kelompok. Contoh keluarga. Tentunya proses interaksi itu lahir di lingkungan keluarga. Hubungan ayah dan anaknya, ibu dan anak, ayah dan ibu itulah saling berinteraksi. Nah, saling bersosialisasi satu sama lain. Nah, itu tandanya terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya kepentingan bersama. Ulangi, yang ketiga adanya kepentingan bersama sehingga menciptakan kedekatan antar anggota. Contoh, misalkan terdapat kesamaan yang mengikat antar anggota ketika memutuskan membentuk suatu kelompok sosial. Kesamaan antar anggota dapat berupa kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, ataupun kesamaan musuh atau lawan. Oke, Bapak contohkan aja sederhananya. Misalkan Persatuan Ojol Indonesia. Nah, karena kenapa dia membentuk suatu komunitas Persatuan Ojol Indonesia atau ojek online. Nah, yang pertama yaitu nasib yang sama-sama ojek online. Yang kedua, kepentingan bersama supaya kuat, supaya ada naungan wadahnya, dia ciptakanlah komunitas. Ideologi tentunya disamakan satu pemikiran. Sama-sama pemikiran bagaimana menciptakan kesejahteraan sesama tukang ojek online. Nah, itulah adanya kepentingan bersama. Nah, yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, dijelaskan menurut sosiologi Surjono Sukanto, sebuah struktur tidak bisa dipisahkan dalam kelompok sosial teratur. Struktur menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat secara resmi. Selain itu, anggota kelompok sosial tidak dapat lepas dari kaidah atau norma yang berkembang dalam kelompok tersebut. Nah, norma kelompok menjadi pedoman perilaku anggota. Sebaiknya kelompok non-formal seperti pertemanan tidak terlalu fokus pada struktur dan kaidah, tetapi memiliki pola perilaku yang relatif sama. Bapak ulangi yang keempat ini, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Oke, contoh ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Contoh misalkan pramuka. Jadi setiap anggotanya harus mengikuti aturan yang ada di dalam pramuka. Apabila ada anggota yang melanggar, maka akan mendapatkan konsekuensi hukuman atau akibatnya bisa dikeluarkan. Nah, itu adalah bagian dari kesepakatan anggota. Kita kembali lagi, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, itu adalah bagian kesepakatan dari kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial. Oke. Bagi individu, sarana pendidikan. Nah, di mana bagi individu ini dia ini seringkali berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Dia bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Maka dari itu, sarana pendidikan ini sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan kelompok sosial. Contohnya organisasi. Itu adalah sarana yang berpengaruh apabila kalian ikuti. Sarana menjalin hubungan sosial. Nah, sesama manusia tentu kita ini butuh untuk menjalin hubungan sosial, saling berinteraksi. Sarana pemecah masalah, problem solving. Nah, sarana pemecah masalah itu atau problem solving dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika manusia ini sifatnya dikatakan stres karena menjalankan hidup yang terlalu berat, maka mereka ini
Ketika memiliki pertemanan, ketika mereka ini berinteraksi dengan lain, maka timbullah solusi yang ada. Nah, untuk memecahkan sebuah masalah, karena manusia sekali lagi tidak bisa hidup sendiri. Manusia ini sangatlah bergantung hidupnya terhadap manusia lainnya. Bagi masyarakat, membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Tuh, sifatnya misalkan bentuk struktur ini terbentuklah stratifikasi masyarakat, atau sifatnya adalah terbentuknya lapisan-lapisan masyarakat secara vertikal ataupun horizontal. Membentuk nilai dan norma di masyarakat diaturlah dalam bentuk kelompok sosial ini. Masyarakat tidak semena-mena dalam kehidupan, maka mentaati aturan-aturan yang ada dibuat dan sepakat oleh kelompok sosial. Pengawasan sosial, nah itulah ya. Jadi fungsi kelompok sosial itu terbagi dua, bagi individu dan bagi masyarakat. Kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Yang pertama, kelompok sosial merupakan bagian dari masyarakat atau dalam masyarakat. Nah, itulah. Terciptanya masyarakat adalah bagian dari kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini adalah sebuah kajian ilmu sosiologi yang tentunya dipelajari. Nah, maka dari itu sangat pentinglah bahwa sosiologi ini sangatlah berperan dalam kehidupan masyarakat atau di dalam kelompok sosial. Setiap anggota masyarakat terkait dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial. Melalui kelompok sosial, setiap individu melakukan sosial eksperensi. Eksperensi yaitu bagaimana setiap individu ini tentu memiliki sifat yang berbeda. Maka dari itu, di dalam kelompok sosial ini, dia ini menunjukkan bahwa kemampuan setiap manusia itu tentunya berbeda-beda. Maka dari itu, kita bisa menganalisa lingkungan yang ada di sekitar kita atau mengkaji diri kita bahwa bagaimana sifatnya kemampuan kita mengukur dengan orang lain. Nah, itulah kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Melakukan sosial experience. Pembentukan kelompok sosial. Pertama, latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Tahap pembentukan kelompok sosial. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Hasrat untuk meneruskan keturunan. Tuh, tentunya bagaimana ketika manusia ini untuk berkembang biak, melahirkan keturunan baru. Tentunya kita ini harus terjun ikut ke dalam kelompok sosial untuk mencari pasangan hidup. Nah, pengalaman praktis intelektual dan emosional. Ikatan darah atau keturunan. Seperti marga ataupun suku. Nah, itu bagian dari kelompok sosial. Kesamaan ciri fisik. Nah, rasialis. Kesamaan daerah, kesukuan, kesamaan kepentingan, organisasi. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Sekali lagi, balik lagi bahwa manusia dikatakan zon politikon. Nah, manusia ini yaitu adalah makhluk sosial. Maka dari itu sangatlah membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial: tujuan, persepsi,
motivasi, interaksi, organisasi, independensi. Tujuannya ini misalkan dia ini ingin menambah pengetahuannya, persepsi, menyamakan pendapat dia dengan orang lain. Motivasi ini ketika dia ini masuk ke dalam suatu organisasi misalkan, entah nanti apa yang didapat setelah dia ini merasakan hal-hal atau mencari sebuah pengetahuan dalam organisasi tersebut. Interaksi dengan keanggotaan organisasi, nah jelas. Independensi, nah itu bagaimana mempertahankan pendapat, bagaimana mempertahankan idealis individu tersebut. Tahap pembentukan kelompok sosial. 1. Tahap pembentukan forming. Nah, forming. Yang kedua, tahap menghadapi konflik storming. Yang ketiga, tahap pembentukan struktur norming. Nah, yang keempat, tahap produktivitas performing. Yang kelima, tahap pembubaran unzoning. Oke, yang pertama, apa sih tahap forming? Tahap forming ini yaitu pada tahap ini kelompok cenderung mengalami ketidakpastian dan memiliki rasa cemas. Anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar bisa diterima oleh anggota kelompok lain. Anggota kelompok juga mulai mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok berupaya mendekatkan diri, pembentukan kerjasama, dan membangun pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama. Tahap kedua, tahap menghadapi konflik storming. Perbedaan antar anggota kelompok dapat memicu terjadinya konflik perbedaan pendapat, cara kerja, dan tujuan. Dapat memicu antar anggota berselisih paham. Oleh karena itu, antar anggota perlu memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan agar konflik dapat segera diselesaikan. Kelompok yang mampu mengelola konflik antar anggotanya dapat terus berkembang. Sementara itu, kelompok yang tidak mampu mengelola konflik dapat berhenti pada tahap ini. Yang ketiga, tahap pembentuk struktur norming. Kelompok yang mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik mulai membentuk struktur. Struktur dalam kelompok sosial meliputi aturan, peran, dan status yang mengikat antara anggota kelompok. Artinya, kelompok mulai membangun aturan-aturan sistem kerja, prosedur, pengelolaan proporsi kerja tiap anggota. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harmoni dalam kelompok. Anggota kelompok mulai saling mempercayai dan kontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, tahap produktivitas performing. Pada tahap ini anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan tahap hambatan dan konflik yang berarti setiap anggota kelompok dapat menunjukkan kinerja maksimal karena sistem sosial dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Anggota kelompok juga dapat berkomunikasi dengan baik, mencapai satu sama lain, dan memiliki ikatan yang kuat. Selain itu, kelompok mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kelima, tahap pembubaran unzoning. Kelompok sosial yang sudah mencapai kemapanan tidak selalu mengarah pada kemajuan. Dalam beberapa kasus, kita lihat kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur sosial dengan baik cenderung mengalami kemunduran. Sebagian kelompok berupaya melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai tahap pembubaran. Akan tetapi, pada kondisi tertentu terdapat pula kelompok yang berhenti berkembang sehingga mencapai tahapan pembubaran diri. Dengan kata lain, kondisi tersebut menunjukkan konflik yang tidak terselesaikan. Oke, itu tahap pembentukan kelompok sosial.
Oke, ya cukup. Sampai situ aja apa yang Bapak jelaskan dari materi kelompok sosial. Nah, untuk pertemuan ketiga minggu depan nanti kita akan bahas tentang ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok dalam masyarakat. Nah, maka dari itu apa yang tadi Bapak sampaikan materinya silakan dicatat, atau kalau misalkan kalian tidak paham dan mau bertanya, silakan tanyakan saja di grup. Nanti kita diskusi dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin Bapak cukupkan aja untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.